Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Sahrur dari channel Kang Jun. Kali ini gua mau nge-share tutorial lagi tentang Excel. Nah, gua kali ini mau nge-share untuk rumus if. Nah, if itu adalah rumus untuk pengolahan logika dengan suatu kondisi yang mengoutput atau menghasilkan hasil true atau false. Nah, untuk logika if ini atau rumus if ini ada 4 macam, atau ada 4 cabang gitu. Yang pertama itu ada if, yang kedua itu if not, ketiga if and, dan yang keempat itu if or. Nah, langsung aja ke yang pertama, if. Nah, di sini ada flowchartnya. Di sini itu ada kondisi. Nah, jika kondisinya itu benar, maka dia hasilnya adalah true atau benar. Nah, jika kondisinya salah atau no, maka hasilnya adalah false atau salah. Nah, di sini itu ada cara untuk cara untuk masukin ke formula Excel. Di sini ada if, kondisinya, terus titik koma, jika benar dan jika salah. Nah, di sini adalah rumus yang dapat memberikan suatu hasil berdasarkan proses. Nah, kondisi ini proses sebagai parameter apakah yang selnya itu benar atau salah gitu. Untuk outputnya itu bisa benar atau salah. Nah, yang selanjutnya itu ada if not. Nah, di sini ada flowchartnya juga. Nah, tanda seru di sini itu berarti bukan. Di sini cara bacanya itu jika misalnya sel 1 itu bukan dari kondisi ini, maka kalau bukan dari kondisi ini dia benar. Nah, jika dia sama dengan kondisinya, maka dia salah. Nah, cara penulisannya ini if not kondisi 1. Nah, jika dia benar bukan termasuk kondisi 1, maka dia masuk di sini. Nah, jika dia sama dengan kondisi 1, maka dia di sini. Lalu false. Nah, di sini ada penjelasannya. Parameter logika yang digunakan adalah jika tidak atau tidak termasuk kondisi. Kondisinya itu kondisi 1 ini. Jika dia termasuk, dia otomatis no atau false. Nah, yang selanjutnya itu adalah multiple kondisi. Di sini ada and dan or. Nah, di sini kita lihat dulu tabelnya. Jika ini pernyataannya termasuk atau terpenuhi dan di pernyataan kedua juga terpenuhi, maka keduanya ini ada true. Nah, jika pernyataan 1 terpenuhi dan pernyataan 2 tidak terpenuhi, maka yang and itu false dan yang or itu pasti true. Dan yang ketiga itu jika pernyataan 1 tidak terpenuhi dan pernyataan 2 terpenuhi, maka yang and juga tetap false dan yang or itu true. Nah, di sini ada pernyataan lagi, pernyataan 1-nya jika tidak terpenuhi dan pernyataan 2-nya juga tidak terpenuhi, maka dua-duanya false. Nah, di sini kelihatan jika ada salah satu pernyataan yang salah, maka N ini pasti salah. Dan kebalikannya, jika ada salah satu pernyataan yang benar, maka pada OR ini pasti bisa benar. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada. Nah, di sini kelihatan ada flowchart. Nah, di sini ada kondisi 1. Jika dia salah atau tidak termasuk kondisi 1, maka jawabannya otomatis langsung salah. Nah, jika benar, dia akan ngecek ke kondisi 2. Jika kondisi 2 juga salah, maka dia langsung salah walau kondisi 1 ini benar. Nah, jika kondisi 2 juga benar, maka dia lanjut ke kondisi berikutnya, kondisi 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jika salah satu kondisi ini ada yang salah, maka dia otomatis keluar yang false atau salah. Nah, jika semuanya kondisi ini benar, maka dia akan keluar true. Nah, cara penulisannya di Excel ini ada seperti ini. If
N, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, atau kondisi seterusnya. Nah, jika ada salah satu kondisi yang benar, maka dia keluar value true. Dan jika ada yang salah, satupun ada yang salah, walau yang lainnya benar, maka dia false. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu ada if or. Nah, if or ini, jika kondisi 1 sama dengan benar, dia langsung ke true. Nah, jika salah, dia boleh ngecek ke kondisi kedua, apakah memenuhi kriteria. Nah, jika kondisi 2 ini memenuhi kriteria, maka dia bisa true, walau kondisi satunya ini salah. Nah, jika kondisi keduanya ini salah, dia langsung ngecek lagi pakai kondisi ketiga, atau kondisi seterusnya. Jika pada kondisi seterusnya ini dia benar, walau yang ketiga ini yang kedua ini salah, yang sebelumnya ini salah, dia masih bisa true. Nah, jika semua kondisi ini tidak termasuk atau tidak ada yang benar, tidak ada yang memenuhi kriteria, maka langsung false. Nah, di sini ada cara penulisannya pada Excel. If or kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Jika ada salah satu yang benar pada kondisi ini, maka dia akan masuk ke value true. Nah, jika ada kondisi salah atau kondisi semua kondisi yang ada dimasukkan di sini salah semua, maka dia ke false. Nah, kita langsung aja ke prakteknya. Di sini gua udah bikin table, udah bikin data. Di sini ada table untuk masuk ke MMA. Nah, di sini ada keterangannya hanya lolos jika jenis kelaminnya laki-laki. Berarti di sini if kondisinya itu sama dengan laki-laki. Jika bukan laki-laki, maka dia false. Di sini kita aja langsung praktek if buka kurung. Nah, ini C5 sama dengan L. L ini kan laki-laki ya. Berarti sama dengan C5 sama dengan laki-laki, maka dia lolos. Nah, jika bukan, ini if false, berarti tidak lolos. Kita petik, tutup kurung. Petik, tutup kurung. Kita enter. Nah, di sini lolos untuk laki-laki. Nah, coba kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada yang perempuan, dia tidak lolos. Itu masuk ke if. Dengan parameter jika jenis kelaminnya laki-laki. Nah, yang kedua kita pakai if not. Nah, di sini ada kriterianya. Hanya lolos jika jenis kelaminnya bukan perempuan, kan berarti laki-laki ya. Tapi kita balik gitu dari if tadi. Caranya gampang. Sama dengan if buka kurung. Nah, di sini kita tambahin not. Terus di sini kita masukin C5 atau sel ininya. C5 sama dengan P, di sini perempuan. Nah, kita tutup kurung, kita titik koma. Nah, jika jenis kelamin ini bukan perempuan, maka dia lolos. Nah, kebalikannya, di sini dia tidak lolos. Nah, kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, di sini laki-laki lolos. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini perempuan tidak lolos karena bukan perempuan atau not P. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada if n. If n ini keterangannya hanya lolos jika ujian praktek lebih dari sama dengan 75 dan ujian tulis lebih dari sama dengan 80. Berarti kondisi yang pertama itu ujian prakteknya ini lebih dari 75 dan ujian tulisnya ini lebih dari sama dengan 80. Caranya gampang. Kita pakai sama dengan if. Nah, di sini kita masukin n. Nah, di sini logika satunya kita masukin C4 sama dengan lebih dari sama dengan 75. Nah, kita kita titik koma untuk logika kedua.
Dan ujian tulis berarti D4. Ujian tulis lebih dari sama dengan 80. Nah, kita tutup N-nya. Lalu kita if true-nya berarti lolos. Nah, if false tidak lolos. Kita tutup, enter. Nah, di sini lolos, kita tarik bawah. Nah, di sini tidak lolos walau salah satunya ada yang gede nih, ada yang 95 dan nilai ujian tulisnya 70 karena dia di bawah 80, maka dia tidak lolos. Sedangkan yang ini yang di bawahnya 75 dan ujian tulisnya juga di bawah 80, dia juga tidak lolos. Nah, di sini juga lolos 75 ujian prakteknya karena lebih dari sama dengan, dan ujian tulisnya 100, maka dia lolos. Nah, selanjutnya kita ke if or. Nah, pada if or ini kita mau nyari yang lolos jika ujian praktek lebih dari sama dengan 75 atau ujian tulis lebih dari sama dengan 80. Caranya sama dengan if, terus di sini or, kita buka kurung, terus logika satunya berarti C4 atau kita pilih aja ujian prakteknya. C4 lebih dari 75. Dan pada ujian tulisnya atau ujian tulis lebih dari 80, kita pilih yang ujian tulis lebih dari 80. Nah, di sini kita tutup kurung. Nah, kita titik koma. Nah, di sini ini apa nih? Value if true. Berarti kan lolos. Nah, di sini tidak lolos. Nah, kita enter. Nah, kita yes aja kalau udah kayak gini. Nah, kita tinggal tarik. Nah, di sini kelihatan jika salah satu tidak memenuhi, dia tetap lolos. Dan jika semua kondisi tidak dipenuhi oleh dia, dengan nilai ujian prakteknya di bawah 75 dan ujian tulisnya di bawah 80, maka dia tidak lolos karena dia tidak memenuhi salah satu kriteria. Maka dia dianggap tidak lolos. Nah, mungkin seperti itu dulu tutorial kali ini. Kalau nggak ngerti bisa komen di bawah, bisa tanyakan di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini dan like jika menurut ini berguna dan bermanfaat. Silahkan bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Bye bye.